Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Mukhtar, NIM 19 12 11 563, lokal 2B. Di sini saya akan membacakan tentang materi rangkuman keperawatan HIV bersama Pak Wawan. Yaitu rangkumannya pertama itu rangkuman PF pasien HIV atau AIDS. Kemudian selanjutnya sistem PF itu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, kemudian akulturasi. Kemudian inspeksi general survei, yaitu terdiri dari status mental, langkah cara berjalan, kemudian postur, cara berbicara, kulit, pergerakan tubuh, bau nafas, dan status gizi. Selanjutnya palpasi menggunakan 1 atau 2 tangan. Tujuan yaitu membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, lokasi, suhu, rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu. Palpasi dada terdiri dari palpasi dada abdomen dan palpasi dada anterior dan palpasi dada posterior. Selanjutnya palpasi jantung, kemudian palpasi abdomen. Perkusi menghitung pada bagian tubuh dengan menggunakan jari, tangan, atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam tubuh. Perkusi penting dilakukan untuk pemeriksaan dada dan abdomen. Contoh perkusi jantung dan perkusi abdomen. Suaranya yaitu peka, redup, senor, hipersenor, timpani. Nadanya yaitu bisa tinggi, medium, rendah, atau lebih tinggi, atau bisa juga lebih rendah. Durasi pendek, normal, panjang. Akulturasi metode dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh yang meliputi frekuensi, durasi, dan kualitas suara. Selanjutnya stadium klinis HIV dewasa. Stadium 1 yaitu berupa tidak ada gejala, pembesaran kelenjar limfe menetap. Selanjutnya general Z, limfadenopati. Kemudian stadium 2 berat badan menurun, infeksi saluran nafas berulang, hyperzoster, colitis ocularis, ulkus oral yang berulang, kemudian pupular pruritus eruption, kemudian dermatitis seborak, infeksi jamur kuku. Selanjutnya stadium 3 berat badan turun dari 10%, diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung selama 1 bulan, demam persisten tanpa sebab yang jelas, kemudian kandidas oral Hailey leukoplakia, kemudian TB paru, infeksi bakteri berat berupa pneumonia, infeksi tulang atau sendi, emphysema bakteremia. Selanjutnya stomatitis ulceratif necrotitis gingivitis atau periodontitis, anemia atau trombositopeni yang tidak dapat diterangkan penyebabnya. Selanjutnya keselamatan pasien, safety, kewaspadaan standar. Kewaspadaan isolasi yaitu mikroba penyebab AI dapat ditransmisikan oleh pasien yang terinfeksi. Kolonisasi kepada pasien lain.
dan petugas bila diterapkan dengan benar dapat menurunkan risiko transmisi dari pasien dengan infeksi kolonisasi. Terapkan KIA sesuai dengan gejala klinis. Sementara menunggu hasil laboratorium. Kewaspadaan standar 1 terdiri dari kewaspadaan kebersihan, sarung tangan, gaun, perawatan pasien, kemudian kontrol lingkungan, penata laksanaan LIN, kesehatan karyawan, penempatan pasien, kemudian higien atau etika batuk, praktek menyuntik yang aman, praktek pencegahan infeksi. 1. Kebersihan tangan, yaitu sebelum sesudah kontak dengan pasien, setelah berisiko kontak dengan cairan tubuh klien tidak utuh, benda terkomunikasi, setelah kontak dengan lingkungan pasien. 2. Sarung tangan, yaitu berupa bersih atau steril, bersih dari cairan, sekresi, ekresi, benda terkontaminasi. Pilih sarung tangan yang bersih sesuai dengan ukuran. Bisa juga sarung tangan steril sesuai dengan ukuran. Kemudian masker, gogle pelindung wajah, pelindung berupa melindungi mata, hidung, mulut dari pecetan cairan pasien yang bisa dapat menyebabkan infeksi kepada perawat. Kemudian gaun atau apron, melindungi kulit, mencegah kontaminasi dari petugas ke petugas lainnya yang berada di rumah sakit. Selanjutnya peralatan kritis, berupa instrumen bedah, kemudian peralatan semi kritis, hidrogel, bubel, NGT. Peralatan non kritikal berupa tensimeter, termometer, dan lain-lain. Pengendalian lingkungan, mengurangi jumlah patogen di permukaan yang terkontaminasi, mematikan mikroba yang tidak termasuk spora untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian penanganan LAN, itu cegah terpaparnya mukosa, membran, dan kontaminasi mikroba terhadap pasien lain, serta lingkungan. Hindari sortir LAN, buang materi padat dari LAN ke dalam kantong LAN. Kemudian pencegahan sampah, yaitu sampah kantong warna kuning itu sampah infeksi, kemudian hitam non infeksi, kemudian ungu toksik, kemudian tahan bocor, benda tajam, dilarang mematahkan jarum, membengkokkan jarum bekas pakai suntikan pasien. Kesehatan petugas, vaksinisasi, penata laksanaan sudah ditentukan, kemudian petugas sakit dapat diliburkan oleh manajemen dari rumah sakit. Kemudian penempatan pasien infeksius di ruangan terpisah agar tidak terjadi penularan. Bisa jadi untuk membedakan pasien satu dengan pasien lainnya berdasarkan jenis penyakitnya. Kemudian coating bila tidak
memungkinkan. Kemudian konsultasi dengan petugas PPRS sesuai cara transmisi suatu infeksi. Kemudian higien etika batuk, berikan edukasi kepada pasien, berikan berupa gambar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, menutup mulut atau hidung, kemudian cuci tangan, kemudian praktek menyuntik, cegah KLB, pemakaian ulang jarum steril untuk peralatan, suntik IV beberapa pasien untuk mencegah terjadinya infeksi, jarum pakai ulang atau obat tertentu, pencegahan infeksi prosedur LP, masker harus dipakai klinis saat melakukan lumbal fungsi, anestesi spinal, epidural atau pasang kateter vena steril, mencegah bakterial meningitis, cegah droplet flora orofaring. Selanjutnya escape HIV dan COVID-19. Pencegahan COVID-19, transportasi untuk ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, mengambil obat, kemudian lab, takut tertular, takut kehabisan obat, rawat inap, rapid test tidak gratis. ODH dan COVID-19. Orang dengan HIV kaitannya dengan COVID lebih tinggi, putus obat, HIV tidak terdeteksi, perokok, penggung, kemudian TB, toso, kripto, CMF, hepatitis C ataupun B, diabetes, hipertensi, ginjal, jantung, otak. Saran untuk ODH: jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian selalu ikuti berita yang berbasis bukti atau bukan hoak. Kemudian sentra ARV 3 bulan dan obat-obat lainnya. Telemedicine via WA, Zoom, telepon dokter atau perawat serta rumah sakit terdekat. Perlu saling dukung, gotong royong dan kerjasama. Jangan putus obat bagi pasien ARV. Jika tidak memungkinkan, silakan bisa dilakukan. Kemudian pengobatan, belum ada obat antivirusnya. Kemudian pengobatan suportif, demam, batuk, sesak nafas dan sebagainya. Oksigen ICU, ventilator, heparin, obat pembekuan darah. Fungsi organ vital harus dijaga. Kemudian pembelajaran dari HIV, peran masyarakat penting, peran orang dengan COVID-19, HAM, stigma dan diskriminasi, tes lab antibody dan viral load, penata laksanaan pada pasien HIV atau AIDS, terapi ARV, persiapan edukasi, kepatuhan obat, rencana hasil pengobatan, informasi pemecahan kondom, kemudian tempat rujukan ARV. Pastikan diagnosa HIV benar, sudah memahami dan menerima HIV, status orangnya, tidak ada alergi obat, kemudian tidak ada penyakit penyerta, kemudian bersedia patuh obat, jaminan pembayaran. Selanjutnya
edukasi memulai ARV. Terapi diberi kepada semua ODH tanpa pemeliharaan stadium. ARV diberikan segera tanpa ditunda. Tujuannya yaitu menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi, memperbaiki kualitas hidup, mencegah infeksi oportunistik, mengurangi transmisi kepada yang lainnya. Kegagalan terapi ARV: telah ada mutasi resisten sebelumnya dan menutup kemungkinan penggunaan komponen NRTI dari regimen alternatif karena ada resistensi silang dalam satu golongan obat. Penyebab kegagalan: ketidakpatuhan, kemudian malabsorpsi obat, kemudian interaksi obat, kemudian resistensi virus, alasan stop obat, efek samping, hamil, gagal pengobatan, adherensi buruk, sakit MRS, stok obat habis, kekurangan biaya, kemudian keputusasaan pasien. Gambaran situasi terakhir penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkoba di Indonesia. Narkotika adalah zat obat tanaman sintesis menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, menghilangi rasa nyeri. Kemudian ganja untuk digunakan dihisap, efeknya mudah marah, pemalas, suka berkelahi, kurang rasa malu, mempengaruhi kerja otak. Selanjutnya heroik, serbuk putih pahit, penaskan dalam sendok dan disuntikan ke intravena. Gejalanya yaitu sakau, berlaku kasar dan sebagainya. Kokain, serbuk putih dikonsumsi melalui suntikan EVAC, menyebabkan sakau, curiga, hipertensi, melakukan pembunuhan. Selanjutnya psikotropika, obat alami atau sintesis. Efeknya menimbulkan rasa, menimbulkan ketenangan, menimbulkan daya hanyut atau daya hayal. Penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu faktor demografi, faktor geografi, kemudian faktor kelembagaan, faktor gakum, kemudian faktor sosial. Dampak negatifnya dari penyalahgunaan narkoba yaitu gangguan kesehatan fisik, kerugian pada baik ekonomi, kemudian kerugian pada bidang hukum, kerugian pada bidang HAM, kemudian kerugian pada bidang sosial. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari rangkuman materi keperawatan HIV/AIDS bersama Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.